Bahas pertama, skilots. Kalau kita coba artiin dari bahasa Inggrisnya, skilots artinya kan pondok ski. Berarti tempat ini tuh tempatnya buat olahraga ski banget gitu guys. Kelihatan dari saljunya maupun trek-treknya. Nah, pas pertama kali gua masuk sini, gua langsung kepikiran sama salah satu tempat guys. Yang bisa dibilang tempatnya tuh surganya para pecinta olahraga ski gitulah. Penampakannya kayak gini. Salah guys. Maksud gue yang ini. Jadi tempat ini tuh namanya Ski Dubai. Wahana yang super duper besar buat olahraga ski. Lokasinya jelas banget, kelihatan dari namanya, ada di Dubai. Tempatnya para sultan. Kalau gue bilang sih mirip banget. Saljunya sama-sama miring ke bawah, ruangannya juga sama-sama indoor. Terus yang paling mencolok di bagian kereta gantungnya guys. Bukan kereta gantung juga sih. Kalau kayak gini tuh lebih ke chairlift. Soalnya bentuknya kayak kursi terbang gitu, beda sama kereta gantung yang bentuknya lebih tertutup. Terus gundukan saljunya juga ada, sampai trafficonya pun juga ada guys di Free Fire. Jadi bisa gua bilang mirip banget sih antara Ski Lodge sama Ski Dubai. Oh ya, satu lagi guys. Coba kalian lihat di bagian kipasnya. Bentuk sama penempatannya tuh bisa gua bilang 11-12 lah. Cuman bedanya kalau di Ski Dubai, kipasnya ada yang panjang, 6 jadi satu, sedangkan yang di Ski Lodge, semua kipasnya seukuran. Nah, menurut kalian gimana guys? Mirip nggak antara Ski Lodge sama Ski Dubai? Oke guys, sekarang kita masuk ke Fields, tempat kedua yang bakal kita bahas. Jujur Fields di sini adalah tempat favorit gua di Free Fire, bukan karena lootingannya ya. Cuman gua berasa main di film-film kolosal gitu guys. Rasanya kayak main di film The Hobbit atau film kesukaan gua tuh, yang judulnya 300. Nah, dari situlah guys, gua penasaran banget. Terus gua coba cari-cari di mbah Google, dan ternyata lokasi syuting yang mereka pakai tuh sama guys. Namanya Fields of Gold. Kebanyakan ada di negara Irlandia sih. Jadi ini tuh kayak ladang yang luas banget dengan ciri khas gulungan-gulungan jerami yang gede-gede gitu guys. Gue bener-bener yakin sih kalau emang Fields yang dipakai Free Fire adalah Fields of Gold. Cuman gue belum yakin 100% kalau Fields of Gold yang ada di Free Fire adalah Fields of Gold yang ada di Irlandia. Bisa jadi Fields of Gold ada juga di Indonesia. Siapa tahu kalian nemuin di Bali atau mungkin di Jakarta. Tulis aja guys di kolom komentar. Oke, buat lokasi yang ketiga, bakal gua mulai dari sebuah misteri guys. Jadi di Forge ini ada dua pesawat tempur misterius yang belum jelas dari mana asalnya. Bisa jadi pilotnya ngantuk atau pesawatnya kehabisan bensin. Gua kurang tahu guys, apa penyebab dari kedua pesawat ini hancur. Nah, setelah gua lihat-lihat lagi, ternyata di pesawat ini ada tiga tanda khusus yang bisa gua tangkap. Yang pertama dari bentuk kacanya, terus yang kedua dari angka 07 yang letaknya ada di bawah kaca. Dan yang terakhir bisa kalian lihat di bagian buntut pesawatnya guys. Ada sebuah logo bintang berwarna merah. Dari sini gua coba selidiki lebih lanjut dan Sipe, gopela, lakpe, lakpe ya. Tambah aja di blibli.com. ternyata ketiga tanda ini merupakan ciri-ciri khusus dari pesawat tempur Rusia seri MiG-25. Tapi MiG-25 yang ada di Free Fire ini bukan versi yang sekarang ya guys. Bisa dibilang versi jadulnya dari MiG-25 yang digunakan Rusia pada masa Perang Dunia Kedua. Pada faktanya pesawat-pesawat ini sekarang udah nggak dipakai dan dibiarin gitu aja di sebuah lapangan udara militer milik Rusia yang bernama Dresba.
Jadi Dresba ini adalah lapangan udara militer milik Rusia yang udah nggak digunain lagi sekarang. Dari sini coba gua kaitin antara Dresba dengan wilayah Forge yang ada di Free Fire. Forge sendiri kan artinya tempat perapian untuk memanaskan logam. Bisa dibilang tempatnya para pandai besi untuk bekerja. Tapi setelah gua lihat-lihat lagi di wilayah sekitar Dresba, ternyata nggak ada tempat pengolahan logam di sana. Yang ada di sana cuman bekas tempat pengolahan batu bara, namanya Kadikchen. Dresba dan Kadikchen ini ada di dalam satu wilayah, guys. Namanya Abandoned City atau kota yang ditinggalkan. Tapi buat yang Kadikchen ini gue masih 50-50 ya, guys. Sedangkan buat yang pesawat, gue yakin 100% kalau ini emang MiG-25 versi World War II. Jadi kalau kalian tahu ada sebuah tempat di Rusia yang mirip banget sama Forge, langsung tulis aja guys di kolom komentar. Oke guys, sekarang kita udah ada di jantungnya dari map Purgatory. Gua yakin banget sih, kalau kalian semua pasti pernah turun di sini. Entah cuman mau renang di danau, atau mungkin kalian cuman mau piknik aja di dalam motos. Tapi sebenarnya kalian tuh sadar gak sih? Free Fire di sini tuh ngasih namanya nyeleneh banget. Bahasa Indonesianya tuh apa ya? Sembarang gitulah guys ngasih namanya. Jadi arti dari mod house itu kan sebenarnya sebuah rumah yang dikelilingi oleh parit atau selokan. Coba aja kalian bayangin, ada nggak selokan yang segede ini? Gua awalnya nebak kalau mod house adalah Pulau Samosir yang ada di Danau Toba. Cuman ternyata gua salah besar guys. Bentuk bangunan-bangunannya tuh beda banget. Terus ukurannya juga lebih kecil dari Pulau Samosir. Oke, setelah itu gua coba cari-cari lagi pulau lain yang dikelilingi sama danau. Dan akhirnya gua nemuin sebuah pulau di negara Slovenia yang namanya adalah Pulau Bled. Pulau ini juga sama dengan Motos, dikelilingi sebuah danau glasial yang bernama Danau Bled. Dan nggak cuman itu, di Pulau Bled juga ada menaranya, seperti yang ada di Motos. Sampai tangganya pun juga ada guys di Pulau Bled. Tapi jumlah anak tangganya 99. Sedangkan yang ada di Motos cuman ada 75 aja guys. Gua agak kecewa di sini. Jadi gua mohon banget kalau ada dari Garena yang nonton video ini, tolong diupdate lagi jumlah tangganya. Ditambah 24 lagi lah. Jadi pas banget sesuai dengan yang ada di dunia nyata. Oke, itu tadi adalah perbandingan antara mod house dengan Danau Blade. Menurut kalian gimana guys? Apakah mod house adalah replika dari Pulau Blade? Oke, sekarang kita udah ada di Crossroads. Di Crossroads ini banyak banget ya guys, rumah warna-warni dengan bentuk yang berbeda-beda. Cuman uniknya, rumah-rumah ini tuh punya roda guys. Punya roda dan ada derekannya. Jadi mungkin bisa diderek pakai mobil terus dipindahin ke tempat lain. Gue juga kurang tahu guys. Nah sebelumnya gue udah keliling di semua rumah yang ada di Crossroads. Terus gue nemuin sebuah misteri. Langsung aja kalian lihat dari ketiga rumah ini guys. Ada yang aneh nggak? Ya bener banget guys. Ketiga rumah ini nggak ada rodanya. Seperti rumah-rumah yang lain. Ditambah lagi rumah sendiri yang ada di sana guys. Itu juga nggak ada rodanya. Gue jujur nggak tahu sama sekali misteri macam apa yang dibuat sama Free Fire di sini. Atau mungkin desainer grafisnya lupa ngasih roda, atau copy pastenya nggak lengkap, jadi rodanya ketinggalan. Gue nggak tahu lagi guys sama misteri yang satu ini. Oke, itu tadi kita tinjau dari segi rumah-rumahnya. Sekarang kita lihat dari segi lingkungannya. Kalau kita lihat di sini, wilayah Crossroads berada di lereng pegunungan ya guys. Berada di lereng pegunungan dan membentuk sebuah pedesaan atau perkampungan. Menurut kalian mirip nggak guys antara Crossroads dengan foto-foto ini? Tempat yang ada di foto ini adalah Mount Hood Tiny House Village, sebuah tempat bumi perkemahan yang ada di Amerika. Lokasinya tepat berada di lereng Gunung Mount Hood. Dan ternyata jenis rumah-rumah seperti ini ada sebutannya sendiri guys di Amerika. Namanya adalah tiny house.
Rumah kecil yang emang sengaja dikasih roda dan derekan supaya bisa dipindah-pindahin sesuai dengan kebutuhan. Oke guys, itu tadi adalah 5 lokasi di map Purgatory atau Mad Dog yang ada di dunia nyata. Menurut kalian, lokasi mana lagi guys yang perlu kita bahas di video berikutnya?